Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik di pelatihan KineMaster pembuatan video pembelajaran berbasis Android. Bapak Ibu, kali ini workshop kita berjudul Sagusanov KineMaster 63. Jadi di workshop kali ini itu peserta yang sudah mendaftar sebanyak 1146 peserta. Kemudian pelaksanaannya mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 8 Agustus 2020. Beberapa materi yang nanti akan kita sampaikan dan nanti akan ada tugas yang akan dikerjakan oleh peserta adalah: 1. Mengcapture video di HP Android, membuat channel YouTube dari HP Android, memasang aplikasi KineMaster dari HP Android, membuat intro video menggunakan HP Android, membuat konten storyboard video pembelajaran, membuat konten video pembelajaran menggunakan HP Android, dan yang terakhir implementasi di sekolah. Untuk implementasi ini nanti akan ada perubahan karena situasi kita tidak memungkinkan. Di suasana COVID ini, Kementerian Pendidikan melarang untuk melakukan tatap muka di sekolah, kecuali untuk daerah hijau, dan daerah hijau ini tidaklah banyak. Karena itu kita putuskan bahwa implementasi di sekolah kita ganti dengan tugas yang lain. Materi untuk Sagusanov KineMaster nanti linknya akan dibagi di deskripsi maupun di komentar. Nanti akan saya pin sehingga nanti bisa diakses oleh seluruh peserta. Nah, di sini untuk berada di sini adalah video contoh untuk hasil dari pembuatan media yang kita gunakan. Untuk materinya tadi sudah saya sebutkan. Kita masuk saja di materi pertama. Bahwa di materi pertama ini peserta diminta untuk membuat channel YouTube menggunakan smartphone Android. Jadi untuk membuat akunnya, peserta jika kesulitan bisa melihat video ini tinggal diklik, nanti akan masuk. Ini di play sekarang. Seperti ini. Kalau misalnya pingin untuk kelihatan di YouTube, ini diklik, maka dia akan kebuka di YouTube. Seperti itu. Nah, tugasnya adalah peserta diminta untuk membuat channel YouTube. Peserta dapat melihat video untuk membuat channel YouTube di link yang sudah ada ini. Dan link ini sungguhnya menuju ke video yang tadi sudah kita saksikan. Kemudian peserta diminta untuk like pada video yang tadi. Jadi di tugas pertama ini peserta diminta untuk klik like di sini. Pastikan tombolnya menjadi biru. Kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang pelatihan pada video tersebut. Dan yang keempat, bagi peserta yang belum subscribe, misalnya peserta yang baru sama sekali bergabung, misalnya untuk peserta yang baru pertama kali bergabung di workshop Sagusanov, maka diminta untuk klik subscribe di channel Kholik Sagusanov. Kemudian bagikan link channel YouTube Anda di komentar video. Jadi setelah Bapak Ibu membuat channel, linknya itu bisa di copy. Jadi caranya seperti ini. Ini nama channelnya, kita klik ya. Nanti channelnya ini channel Bapak Ibu ya. Nah, ini yang di copy dan Bapak Ibu tuliskan di video ini. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan. Nah, tuliskan di video ini. Misalnya gini, SMPN 1 Baka misalnya seperti ini. Kalau itu sudah dilakukan semua, maka Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi 1. Gampang bukan? Kemudian yang materi kedua. Materi kedua ini Bapak Ibu kami minta untuk merekam layar smartphone Android. Jadi proses workshop kita itu adalah setiap materi kita harapkan tugasnya berupa video. Karena itu video yang akan dihasilkan oleh Bapak Ibu
adalah video hasil merekam kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada saat mengerjakan tugas-tugas di workshop ini. Jadi untuk cara merekamnya, ini ada contohnya, bisa diklik. Jika kita sudah punya email, misalnya mau contohnya yang belum bisa, nah ini kebetulan pakai Easy Screen Recorder. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah men-screen menggunakan handphone dan tidak menggunakan aplikasi ini juga tidak masalah. Silakan gunakan aplikasi yang Bapak Ibu biasa gunakan. Dan dilanjutkan proses hingga instalasi. Baik, kemudian akun kita, atau handphone kita jika kita sudah punya akun. Namun jika kita setelah kita menginstal aplikasi Easy Screen Recorder, maka yang berikutnya adalah Bapak Ibu latihan untuk merekam. Apa yang direkam? Yang direkam untuk tugas 2 ini tidak ada. Untuk tugas 2 ini merekamnya Bapak Ibu boleh merekam apapun tampilan yang ada di layar handphone Bapak Ibu. Kemudian videonya diupload di channel YouTube punya Bapak Ibu. Jadi hasil dari screen recorder di handphone itu diupload di channel YouTube. Kemudian link video YouTube, kemudian link video YouTube tersebut di copy kayak yang sebelumnya, itu di komentar video ini. Kemudian sama seperti tugas 1, silakan klik like video ini dan berikan komentarnya ya isi link tadi. Seperti itu. Kalau itu sudah dilakukan, maka materi 2 ini selesai. Saya kira materi 1 dan materi 2 ini nggak sampai 1 jaman Bapak Ibu. Ya, paling lama kalau misalnya sambil nyantai gitu nggak sampai 2 jam lah dikerjakan untuk materi 1 dan 2. Karena itu harus bisa di maintainin dengan baik waktunya. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai tugas 2, kita ke tugas 3. Di tugas 3 kita diminta untuk merencanakan konten video pembelajaran. Jadi intinya Bapak Ibu dalam membuat video tentunya harus direncanakan dengan baik. Untuk persiapan membuat konten video YouTube, apa yang perlu disiapkan ada di video ini. Bapak Ibu bisa klik video ini untuk melihat. Oke, bisa dilihat. Kemudian melihat pada saat Bapak Ibu membuat perencanaan, maka kewajiban Bapak Ibu adalah merekamnya menggunakan aplikasi yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, hasil merekam tersebut itu isinya adalah tentang perencanaan pembuatan video minimal seperti yang ada di dokumen di bawah instruksi ini. Jadi di bawah ini ada dokumen yang Bapak Ibu bisa tiru kan gitu ya. Jadi mulai menuliskan nama, instansi atau nama sekolah, kabupaten dan provinsi. Konsepnya, temanya tentang apa, media video pembelajaran yang Bapak Ibu akan buat. Kemudian peralatan yang digunakan apa saja. Tentunya ada handphone atau ada peralatan yang lain yang mungkin Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian outline konten ini serta narasi nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di video ini. Jadi video ini sebenarnya Bapak Ibu harus lihat sehingga penjelasannya nanti bisa lebih detail. Kemudian setelah direkam, pada saat Bapak Ibu mengerjakan perencanaan konten tersebut, direkam, hasilnya diupload ke channel YouTube Bapak Ibu. Linknya itu dituliskan di video ini. Linknya dituliskan di video ini. Kasih nama Bapak Ibu dan nama instansi biar nanti korektornya nggak bingung, seperti itu. Kemudian diminta juga untuk klik like, sama seperti video 1 dan 2. Kemudian materi 4. Materi 4 ini teknik mengambil gambar. Di sini Bapak Ibu yang diminta adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat video dengan komposisi rule of third.
Jadi videonya adalah video dengan Bapak Ibu menjadi subjek atau teman Bapak Ibu yang menjadi subjek. Maksudnya Bapak Ibu punya teman lain yang mau menjelaskan materi itu bisa menjadi subjeknya dan Bapak Ibu yang bagian merekam, mensyuting. Kontennya tentu adalah konten materi pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Durasi video minimal 5 menit. Jadi dipersiapkan videonya sebaik mungkin. Hasil rekaman yang sudah dilakukan dan tidak perlu diedit itu diupload di channel sebagai bahan nanti yang akan kita edit. Kenapa nggak perlu diedit? Karena nanti tugas berikutnya adalah tugas mengedit. Jadi nanti kami para coach, para pelatih ini bisa membandingkan video hasil syuting dengan video hasil editing. Kemudian video yang sudah diupload di YouTube linknya di copy, kemudian dituliskan di komentar video ini. Di komentar di video ini linknya, terus ditulis nama dan kelasnya ya. Baik. Untuk tugas 4 seperti itu. Tugas kelima ini adalah mengedit menggunakan KineMaster. Contohnya sudah ada di sini. Ini bisa dilihat kalau misalnya mau melihat contoh mengeditnya ada di video ini. Nah, yang Bapak Ibu lakukan pada saat Bapak Ibu mengedit itu seharusnya itu direkam, karena itu adalah bagian dari tugas yang Bapak Ibu lakukan. Video hasil editing minimal 5 menit, jangan sampai kurang dari itu. Kemudian hasil prosesnya tersebut itu diupload ke channel YouTube Bapak Ibu. Hasilnya juga diupload ke channel Bapak Ibu. Nanti link dari video hasil uploadan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu silakan di copy dan dituliskan pada kolom komentar di video ini 10 langkah editing video KineMaster yang tadi sudah kita buka, yaitu video ini. Baik, kita ke materi 6. Materi 6 adalah membuat intro. Intro adalah video di awal tampilan dan cara membuatnya sudah kami persiapkan di video ini. Nah, Bapak Ibu yang lakukan adalah pada saat proses membuatnya jangan lupa diaktifkan aplikasi screen recordernya sehingga nanti hasilnya bisa diupload menjadi tugas 6 yang Bapak Ibu harus kumpulkan. Kemudian setelah diupload linknya itu sama seperti sebelumnya, maka linknya dituliskan pada video yang ada ini ya. Oke. Di sini. Kemudian jangan lupa untuk klik like pada video tersebut. Ini jika sudah selesai dilakukan, maka Bapak Ibu sudah selesai materi ke-6. Materi ke-7. Materi ke-7 tugasnya adalah menggabung intro atau opening dengan video materi. Ini pekerjaan yang ya nggak begitu sulit lah. Hasil video yang Bapak Ibu buat di intro dan video materinya digabung sehingga nanti dua video tersebut menjadi satu video. Nah, tugas 7 ini prosesnya direkam dengan aplikasi screen recorder atau aplikasi lainnya yang sudah Bapak Ibu sering gunakan. Kemudian hasilnya itu Bapak Ibu upload di channel YouTube Bapak Ibu semua. Linknya di copy dan dituliskan di komentar video YouTube ini. Jangan lupa untuk klik like pada video ini. Baik, ini materi ke-7 dan materi ke-8 adalah Bapak Ibu membuat video testimoni workshop KineMaster. Di sini Bapak Ibu tentunya harus merekam Bapak Ibu menyampaikan testimoni selama mengikuti workshop di KineMaster ini.
testimoni itu Bapak Ibu adalah video kesaksian atau video pernyataan yang disampaikan oleh peserta workshop atas kepuasan mereka terhadap proses pelaksanaan workshop yang telah diikuti. Dan video tersebut diupload di YouTube, linknya dikopikan di video testimoni. Kalau itu sudah Bapak Ibu lakukan semua dan baik hasilnya, maka Bapak Ibu siap-siap aja mendapatkan informasi dari coach bahwa Bapak Ibu adalah salah satu peserta yang kompeten dan berhak mendapatkan sertifikat dari workshop Sagusanov Ken Master ini. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari pelaksanaan workshop Sagusanov Ken Master ini. Yang ingin saya beritahukan yang terakhir, bahwa pelaksanaannya dimulai tanggal 27 Juli sampai tanggal 8 Agustus. Namun pengumpulan yang Bapak Ibu bisa kumpulkan itu maksimal di tanggal 7. Karena tanggal 8 akan digunakan oleh pelatih atau coach untuk mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan peserta, barangkali ada yang belum diselesaikan. Jadi ini kami sampaikan biar di belakang hari tidak ada yang kecewa, tidak ada yang marah-marah manakala mengumpulkan di tanggal 8 Agustus dan ditolak oleh coach atau pelatih. Karena ini sudah kita sampaikan di pembukaan workshop kali ini. Selamat mengikuti workshop video pembelajaran berbasis Android menggunakan aplikasi Ken Master Bapak Ibu. Semoga menyenangkan dan menjadi pengalaman yang tidak dilupakan oleh Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Salam Sagusanov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.